Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulkarnain MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, perkenalkan nama saya Rahmi Nurul Bania dengan NIM 212020 3862202036 dari Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai ekonomi makro Islam. Adapun materi yang saya akan bahas yang pertama yaitu uang, yang kedua inflasi, yang ketiga kebijakan moneter Islam, yang keempat sumber penerimaan negara menurut ekonomi Islam, yang kelima sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam, yang keenam zakat dalam menanggulangi kemiskinan, yang ketujuh pengangguran, yang kedelapan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan pendapatan nasional, yang ke-10 perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, yang ke-11 atau yang terakhir yaitu isu-isu kontemporer dalam makroekonomi Islam. Baik, langsung saja yaitu materi pertama mengenai uang. Yang dimaksud dengan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan, di mana fungsi uang tersebut yang pertama sebagai alat tukar. Dalam kehidupan bermasyarakat, uang menjadi alat tukar dalam transaksi pembayaran barang dan jasa. Yang kedua yaitu sebagai alat penyimpanan nilai, di mana uang bisa mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. Jika seseorang menjual barang dan mendapatkan uang, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ketiga, sebagai satuan hitung, di mana uang bisa menunjukkan nilai kekayaan. Selain itu, uang juga dapat menunjukkan berbagai nilai barang dan jasa yang diberikan serta menghitung jumlah pinjaman. Selanjutnya yaitu teori nilai uang. Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonomi karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu yang pertama teori uang statis dan yang kedua yaitu teori uang dinamis. Selanjutnya materi yang kedua yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang-kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan, di mana jumlah barang dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Yang kedua, meningkatnya produk. Yang ketiga, tingginya peredaran uang, di mana pemakaian berkelanjutan dari unit-unit individual dari sebuah mata uang transaksi. Yang keempat yaitu akibat perilaku masyarakat. Yang kelima, struktural ekonomi yang kaku. Ketika produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan jumlah permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Yang keenam yaitu kekacauan ekonomi dan politik. Yang ketujuh, keputusan perusahaan adalah proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Yang kedelapan yaitu utang nasional, adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah pada suatu negara. Yang kesembilan yaitu faktor luar negeri, segala sesuatu yang beredar di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan.
Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Yang pertama, menghemat anggaran. Yang kedua, menaikkan pajak. Yang ketiga, membuat kebijakan operasi pasar terbuka. Yang keempat, melakukan kebijakan diskonto. Yang kelima, menerapkan kebijakan fiskal. Yang keenam, menerapkan kebijakan moneter. Yang ketujuh, melakukan kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu konvensional. Konvensional terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, giro wajib minimum. Adalah bank berperan esensial memperantarai dana-dana dalam bentuk simpanan dari unit-unit ekonomi yang mempunyai ekses dana ke unit-unit yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian pinjaman. Yang kedua yaitu tingkat diskonto. Bank sentral tidak hanya menjalankan fungsi regulasi dan kontrol moneter, melainkan juga berfungsi sebagai bank bagi perantara-perantara keuangan. Yang ketiga yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation, melibatkan jual beli pemerintah oleh bank sentral di pasar terbuka. Secara mendasar, operasi ini merupakan pertukaran aset-aset keuangan dan aset-aset moneter antara bank sentral dan publik. Selanjutnya yang kedua yaitu syariah. Syariah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mazhab istisoduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. Yang kedua yaitu mazhab kedua, bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif, di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektorial. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan moneter. Yang pertama, giro wajib minimum. Adalah simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM juga kewajibannya bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Yang kedua yaitu sertifikat investasi mudharabah antara bank syariah atau sertifikat umah, di mana instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia, yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. Juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Selanjutnya materi yang keempat yaitu sumber penerimaan negara menurut ekonomi Islam, di mana era kepemimpinan Rasulullah pasca beliau diangkat jadi Rasul otomatis memegang tampuk kekuasaan yang sangat besar. Beliau selain sebagai pemimpin agama juga selaku pemimpin negara. Kedua bidang garapan tersebut secara lengkap setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Apa yang telah dilakukan beliau adalah untuk menjalankan misi ketahui dan dengan jalan mensejahterakan umat, kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Di sektor publik, beliau telah merancang sebuah bentuk dakwah yang secara simultan sangat dapat mempengaruhi kesuksesan penyebaran Islam, diantaranya dengan mengirim utusan-utusan diplomatik ke negara-negara tetangga. Adapun sumber penerimaan negara yaitu yang pertama sedekah dan zakat. Sedekah pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama sedekah wajib
dalam bentuk zakat fitrah dan zakat mal, seperti pertanian, perdagangan, perhiasan, emas atau perak, peternakan, perusahaan, dan profesi. Yang kedua yaitu sodako sunnah, dalam bentuk seperti infak, sodako jariah, hadiah, hibah, wakaf. Sedangkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai batas nishab dan haul. Yang kedua yaitu ganima atau anfal. Ganima atau anfal adalah harta rampasan perang atau segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim yang diperoleh melalui peperangan dengan orang kafir. Yang ketiga yaitu fa'i. Fa'i adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir yang diperoleh dengan damai tanpa peperangan, atau setelah peperangan berakhir disebut fa'i karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslim. Yang keempat yaitu kharaj atau pajak tanah, di mana muslim atas tanah yang diperoleh dan menjadi bagian dari ganima dari orang-orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui perjanjian damai. Yang kelima yaitu jizyah, hak Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Yang keenam yaitu urs, dipungut terhadap pedagang penduduk kafir atas barang dagangan mereka yang melewati pembatasan negara. Tindakan ini dilakukan sebagai perlakuan setara karena negara mereka telah melakukan pungutan atau cukai atas pedagang muslim yang melewati perbatasan negara mereka. Yang ketujuh yaitu humus, menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ganima dari ahli harbi, rikats, dan lukatha. Selanjutnya yaitu sumber penerimaan lain atau insidensial. Selain sumber-sumber penerimaan di atas, Islam masih mengenal sumber-sumber penerimaan lain yang sifatnya insidensial, tergantung kondisi. Antara lain yaitu yang pertama amwal fadlah, adalah penerimaan negara yang berasal dari harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Yang kedua yaitu nawaib, adalah pajak khusus yang berasal dari orang-orang kaya. Yang ketiga yaitu mustaklat, adalah pendapatan negara yang bersumber dari government. Yang keempat yaitu infak, sodako, dan wakaf, merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mendapatkan atau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu materi yang kelima yaitu sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam adalah penggunaan dana dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengeluaran negara dalam konteks ekonomi Islam harus mencakup prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam yang mengatur penggunaan dana publik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Prinsip utama dalam pengeluaran negara dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Negara bertanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara memastikan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya dan kekayaan. Yang kedua yaitu prinsip keseimbangan antara kebutuhan umum dan kepentingan individu. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam juga harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan umum dan kepentingan individu. Sementara negara harus memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan umum. Juga penting untuk mempertimbangkan kepentingan individu dalam mendorong inisiatif ekonomi dan usaha. Yang ketiga yaitu prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam harus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya secara bijaksana dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu prinsip pengeluaran yang sesuai dengan prioritas syariah. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prioritas syariah. Ini berarti bahwa pengeluaran negara tidak boleh mendukung atau membiayai kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
syariah seperti perjudian, minuman keras, dan industri yang merusak lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengeluaran negara dalam ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan salah satu dari pilar Islam dan merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memenuhi syarat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim yang memiliki harta tertentu. Dana yang diperoleh dari zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu infak dan sedekah. Selain zakat, infak dan sedekah juga merupakan sumber pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk tujuan kemanusiaan, sosial, dan pembangunan. Sedangkan sedekah adalah pemberian secara sukarela untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan sosial. Yang ketiga yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh non-muslim yang hidup di wilayah yang diperintah oleh pemerintah muslim. Dana yang diperoleh dari kharaj dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu pendapatan negara. Sumber pengeluaran negara juga berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah, seperti pendapatan dari pajak, cukai, royalti, dan sektor publik lainnya. Pendapatan negara ini harus dihasilkan dari sumber yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu kendala dan tantangan dalam arah sumber pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu korupsi dan kebocoran anggaran. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pengeluaran negara dalam ekonomi Islam adalah korupsi dan kebocoran anggaran. Korupsi dalam menghambat efisien dan efektivitas penggunaan dana publik serta merugikan masyarakat secara luas. Penting bagi pemerintah untuk menerapkan tindak pencegahan korupsi yang kuat, meningkatkan transparansi dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi yang tidak efektif. Kendala lainnya adalah pengelolaan yang tidak efektif terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini dapat terjadi ketika pengeluaran negara tidak tepat sasaran, tidak efisien, atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan antara sektor ekonomi. Ketidakseimbangan antara ekonomi dalam pengeluaran negara dalam ekonomi Islam penting untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan seluruh sektor ekonomi, baik itu sektor formal maupun sektor informal. Negara juga harus mampu mengalokasikan dana secara seimbang untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan yang merata di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, pertanian, perdagangan, serta jasa. Selanjutnya materi yang keenam yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat sebagai sumber pendapatan ada 4, yaitu yang pertama pengumpulan zakat, di mana zakat dikumpulkan dari individu muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab atau ambang batas yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu penggunaan untuk kesejahteraan sosial. Zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur sosial. Zakat juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi.
Salah satu aspek penting dalam mengatasi kemiskinan adalah pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selanjutnya, kontribusi zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, aliran dana. Aliran dana adalah perpindahan uang dari berbagai sektor ekonomi nasional. Biasanya aliran dana dikumpulkan dan dianalisis oleh bank sentral di suatu negara. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial dengan hakikat dan martabat manusia, untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri maupun keluarga. Yang keempat yaitu penanggulangan kemiskinan. Struktural kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak bisa menggunakan sumber pendapatannya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pemanfaatan zakat. Yang pertama, kesadaran dan edukasi. Yang kedua, penyaluran yang tepat sasaran. Yang ketiga, pengumpulan yang efisien. Yang keempat yaitu legalitas dan kepatuhan. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu pengangguran. Pandangan Islam mengenai pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Yang kedua, kurangnya informasi. Yang ketiga, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Yang keempat, kurang merata lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua yaitu menurunkan jumlah angkatan kerja. Untuk penduduk dengan rentang usia produktif atau usia kerja yang sedang bekerja maupun dalam proses mencari pekerjaan. Yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas dari tenaga kerja. Suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Selanjutnya materi yang ke-8 adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,31%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 lalu yang hanya mencapai 3,70%. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2023 lalu yang mencapai 5,56%. Dan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi merosot tajam hingga mencapai hasil kurang 2,7% pada tahun 2020.
Hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 dan berdampak pada terbatasnya aktivitas perekonomian di Indonesia. Sebuah langkah yang dapat memitigasi dampak buruk terhadap pasar tenaga kerja adalah program Kartu Prakerja dari pemerintah yang memberikan keterampilan teknis dan kejuruan melalui pembelajaran digital serta pelatihan untuk memulai usaha dan beasiswa. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai 3,70% pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi 6 negara. Jika melihat secara keseluruhan, Malaysia berada di posisi pertama sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara, di mana tercatat tumbuh 8,7% secara tahunan. Yang kedua yaitu pertumbuhan yang meleset juga dialami pada Vietnam yang berhasil tumbuh sebesar 8%. Di urutan ketiga ada Filipina yang berhasil tumbuh 7,6% setelah sebelumnya tumbuh 7,5% pada tahun 2022. Sementara Indonesia berada di urutan keempat, di mana ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% secara tahunan. Yang selanjutnya adapun posisi yang kelima yaitu Singapura dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6%. Kemudian dilanjutkan dengan posisi selanjutnya oleh Thailand yang tercatat tumbuh pada 2,6%. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi pada negara India. Adapun India memperoleh pertumbuhan ekonomi sebesar 20,1% pada bulan April sampai dengan bulan Juni pada tahun 2021 hingga 2022 dan 13,% pada kuartal pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Yang menarik, ekonomi India mampu tumbuh tinggi di tengah lonjakan inflasi ada di kisaran 7% pada bulan April sampai dengan bulan September pada tahun 2022. India juga dikepung lonjakan harga energi karena mereka adalah importir besar untuk minyak nabati, minyak bumi hingga batu bara. Ekonomi India mampu tumbuh di atas Cina yang biasa menjadi motor ekonomi Asia. Selanjutnya materi ke-9 yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan oleh menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga yaitu investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru dengan tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang baru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batasan wilayah suatu negara atau domestik selama satu periode. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama satu periode. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product.
adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai pengganti. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberi suatu kegiatan yang lainnya. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Metode produksi dalam pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara, di mana rumus tersebut terdapat pada PowerPoint di atas, yaitu Y sama dengan unit 1 dikali harga 1 dan ditambah nilai tambah atau unit 2 dikali harga 2. Ditambah M dengan nilai tambah yaitu unit N dikali harga N. Selanjutnya yang kedua yaitu metode pendapatan. Dalam metode pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun, di mana rumusnya tersebut yaitu Y sama dengan rent ditambah W ditambah interest ditambah profit. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Metode pengeluaran dalam pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam 4 sektor yang sama dalam metode pendapatan, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X sama dikurang M. Selanjutnya yaitu pendapatan rata-rata tiap penduduk. Tingkat GDP tinggi yang dimiliki suatu negara tidak menunjukkan ukuran bahwa negara tersebut makmur, karena biasa jadi jumlah penduduk yang tercantum dalam GDP sangat tinggi. Dengan demikian, ukuran yang tepat untuk mengukur kemakmuran dalam suatu negara adalah dengan menghitung pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita yaitu jumlah besarnya pendapatan penduduk yang ada dalam suatu negara yang diperoleh dari hasil pendapatan nasional jumlah penduduk di negara tersebut, atau disebut dengan GDP per kapita. Apabila pendapatan per kapita meningkat dan laju inflasi kecil, maka kemakmuran suatu negara meningkat. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu perekonomian terbuka prospektif Islam. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Selanjutnya, penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama perbedaan kondisi produk, yang kedua menghemat biaya produksi. Selanjutnya, bagian ekonomi sektor terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor negara lain. Adapun penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka yaitu yang pertama perbedaan kondisi produk, yang kedua menghemat biaya produksi, yang ketiga perbedaan tingkat selera, yang keempat adanya prinsip perbandingan keunggulan. Selanjutnya materi ke-11 atau yang terakhir yaitu isu-isu kontemporer dalam makro Islam. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal, di mana isu kontemporer yang dibahas yaitu sistem keuangan syariah. Selanjutnya yaitu perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, aset perbankan syariah di Indonesia masih mencapai angka 2,1% lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang telah menyentuh angka 11,4% di akhir periode pada tahun 2020.
Dimulai dengan pangsa pasar 5,57% pada Q3 pada tahun 2017. Kini perbankan Indonesia telah mencapai angka 6,52% pada Q3 pada tahun 2021. Dari sisi pasar modal syariah, pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan transaksi penjualan sukuk wakalah sebesar 3,25 miliar yang terdiri atas 1,75 miliar dengan tenor 5 tahun dan 1,5 miliar dengan tenor 10 tahun atau seri grant. Dengan akad wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2027 dan pada tahun 2032. Selanjutnya, kendala Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah, yaitu yang pertama, kesadaran dan pendidikan, yang kedua, peraturan dan kebijakan yang kurang kuat, yang ketiga, infrastruktur dan teknologi, yang keempat, kurangnya produk dan inovasi. Adapun upaya mengatasi masalah sistem keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, yang kedua, perbaikan regulasi dan kebijakan, yang ketiga, pengembangan lembaga keuangan syariah, yang keempat, pengembangan produk dan inovasi. Baik, itulah materi mengenai ekonomi makro Islam yang sempat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.